Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Bang Metrik. Seperti biasa buat kalian masuk video ini yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Sekarang ini saya masih banyak melihat para YouTuber pemula itu yang ditolak monetisasi dengan alasan konten yang berulang. Di sini saya beranggapan bahwasanya kemungkinan para YouTuber pemula tersebut itu masih belum bisa membedakan mana konten yang berulang dan tidak. Karena di sini ada yang meminta jawaban tentang pertanyaan berikut. Ini ada dua channel Ruhi. Sebenarnya dia banyak channelnya. Setiap negara dia punya channel YouTube sendiri. Video yang diunggah pun sama, cuma bahasanya beda. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ya lolos monetisasi dan ada iklannya dan tidak kena konten berulang? Bantu jawab ya Suhu. Nah, saya yakin kebanyakan para YouTuber pemula itu mengartikan tentang konten yang berulang adalah konten yang diulang-ulang. Akan tetapi, konten yang berulang itu tidak seperti halnya konten yang diulang-ulang, melainkan seperti yang pada artikelnya bantuan YouTube. Mungkin pembahasan konten berulang ini sudah berkali-kali saya coba buatkan videonya, akan tetapi tidak masalah, saya coba kembali ulang tentang membahas konten berulang ini. Di sini disebutkan bahwasanya contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi. Nah, ini ada beberapa ya. Nanti saya akan berikan contohnya seperti apa. Oke, yang pertama di sini adalah pengantar dan penutup yang sama untuk semua video, tetapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video berbeda. Nah, yang pertama ini itu adalah yang sering kita sebut itu adalah intro ataupun outro pada video kita. Itu kita bisa menggunakan walaupun intro ataupun outro video kita itu sama semua pada video-video kita. Selanjutnya untuk yang kedua adalah konten yang mirip, tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Nah, di sini kebanyakan orang-orang yang beranggapan bahwasanya konten yang berulang itu adalah konten yang diulang-ulang. Nah, di sini YouTube yang kedua ini mengatakan walaupun isi konten kita itu semua mirip, nah akan tetapi di sini pembahasannya adalah membahas karakteristik subjek yang ditampilkan. Nah, artinya pasti ada pembahasan karakteristik yang berbeda-beda di setiap videonya dan itu harus berbeda-beda. Yang kita bahas itu adalah subjek isi videonya. Walaupun isi konten kita itu sangat mirip, nah akan tetapi itu bisa dimonetisasi. Seperti halnya pertanyaan yang tadi di awal, yang itu ada dua channel, akan tetapi isi videonya kok sama. Nah, itu bisa ya, karena walaupun dua channel tersebut, lalu videonya itu yang pertama itu bahasa Indonesia, dan yang kedua itu bahasa Inggris. Nah, itu tidak dikatakan konten yang berulang. Selanjutnya ini masih yang diperbolehkan, yaitu yang ketiga adalah klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Nah, ini seperti halnya yang kedua tadi itu adalah video yang mirip, akan tetapi di sini diedit dan diberikan penjelasan yaitu tentang keterkaitan isi videonya tersebut. Selanjutnya, ini yang para YouTuber itu mengabaikannya, yaitu adalah tentang konten yang dianggap tidak layak untuk dimonetisasi. Nah, teman-teman harus memahami dari setiap perkataan ataupun kalimat yang ada pada artikel bantuan YouTube ini. Nanti akan saya berikan contohnya seperti apa. Oke, yang pertama di sini adalah konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri, seperti teks dari situs atau berita. Nah, yang pertama ini saya pernah mendapatkan bahwasanya channel tersebut itu ditolak monetisasi. Dia menampilkan video yang isinya itu PDF yang ada kata-katanya dan dia itu hanya membaca saja dari isi PDF-nya tersebut. Jadi tidak dijelaskan secara rinci. Dia hanya membaca dari apa yang ada pada isi videonya. Nah, itulah yang dikatakan konten yang berulang. Saya pernah membacakan feed berita yaitu dari situs tentang bayar pajak YouTuber, contoh videonya yang ini. Nah, akan tetapi di sana saya menambahkan penjelasan yang lain. Jadi tidak tertuju seperti halnya yang ada pada website tersebut. Dan hasil video saya tersebut dan waktu itu saya menguploadnya itu belum dimonetisasi. Dan alhamdulillah walaupun ada video saya yang seperti ini, itu bisa lolos monetisasi.
Lanjut, yang kedua adalah lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah, tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Nah, ini banyak sekali para YouTuber yang menggunakan musik-musik yang itu berasal dari YouTube ya, video YouTube. Walaupun dia sudah mengubah temponya menjadi lambat ataupun menjadi cepat, itu masih akan terdeteksi oleh si YouTube dan terkena konten yang berulang. Solusinya, kita jangan menggunakan lagu yang itu sudah orang lain miliki. Walaupun lagu tersebut itu sangat kita sukai dan ingin kita jadikan musik pada video kita, nah itu jangan sampai dilakukan. Lebih baik kita menggunakan musik ataupun lagu yang itu dari library YouTube yang sudah 100% itu akan aman dan lolos monetisasi. Lanjut, yang ketiga, ini ada konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar, atau narasi yang rendah. Nah, kebanyakan para YouTuber salah mengartikan tentang narasi ini ya, narasi. Ingat ya, narasi itu bukanlah sebuah kata-kata ataupun kalimat pada isi video, melainkan narasi itu adalah ucapan ya. Nah, seperti ini ya, narasi itu penjelasan. Contoh kebanyakan para YouTuber yang mengupload tentang konten yang tanpa narasi ini itu adalah seperti halnya foto yang hanya tulisan saja dan dikasih background. Nah, itu termasuk konten yang berulang. Walaupun bukan foto tapi video ya, video tanpa ada narasi atau diucap seperti ini dan hanya dikasih background saja. Nah, itu kebanyakan para YouTuber yang sudah melakukannya dan ditolak monetisasi. Walaupun video tersebut itu adalah konten originalnya dia. Dia membuatkan video mungkin pemandangan, hasil rekaman dia sendiri ya. Akan tetapi dia hanya menambahkan background saja tanpa ada narasinya. Itu yang akan menjadi konten berulang dan tidak lolos monetisasi. Lanjut, yang keempat adalah konten yang dibuat berdasarkan template, diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali website-website yaitu AI yang kita membuatkan video yang mungkin hanya dengan menggunakan teks saja dan nanti otomatis menjadi sebuah video. Nah, itu akan bisa termasuk konten yang berulang. Walaupun hasil editan video tersebut itu adalah original buatan kita sendiri, akan tetapi jika dibuat secara terprogram ya, yang disebutkan secara terprogram, ataupun mungkin kita bisa menggunakan Canva ya, yang sekarang ini bisa membuat video dari teks. Nah, itu akan bisa membuat channel kita itu ditolak monetisasi. Melainkan solusinya, walaupun kita menggunakan video yang dari template ini, yang dari program, nah kita harus menambahkan narasinya ya, narasi ataupun penjelasan secara detail pada isi video tersebut. Yang nantinya video tersebut itu bisa terhindar dari konten berulang dan akan bisa lolos monetisasi. Lalu ini yang kelima adalah slideshow gambar atau text scroll dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar, atau narasi. Nah, ini seperti halnya sebelum-sebelumnya ya. Walaupun video ataupun gambar ya yang tanpa narasinya, tanpa ada narasinya, maka video tersebut itu dikatakan tidak berfaedah. Dan YouTube mengatakan itu ya tidak akan lolos monetisasi dan akan termasuk video yang konten berulang. Nah, di sini saya berikan contoh lain yang mungkin tidak ada di artikel bantuan YouTube ini, akan tetapi sudah banyak sekali ya, para YouTuber itu yang mengalaminya ditolak monetisasi karena konten berulang. Yang pertama itu adalah video ceramah. Walaupun video ceramah tersebut itu adalah hasil rekaman kita, yang kita di depan ceramahnya adalah merekam kita sendiri, lalu kita upload ke YouTube-nya, nah maka itu akan dikatakan konten yang berulang. Karena di YouTube ini sudah banyak sekali video-video tentang ceramah, dan sistemnya YouTube itu akan mendeteksi videonya mirip. Nah, solusinya seperti apa jika kita ingin mengupload video tentang ceramah? Nah, di sana kita harus menambahkan narasi lagi ya, narasi seperti halnya kita berucap. Di samping ucapannya penceramah tadi, maka di sana kita harus menyisipkan nilai narasi pada video kita tersebut, yaitu video ceramah dengan penambahan narasi diri kita. Nah, nantinya itu akan bisa lolos monetisasi. Selanjutnya, ini yang banyak sekali dialami oleh para gamer. Nah, ya,
Gamer yang sekarang ini kan sudah banyak itu para ya pemain game yang itu dia mengvideo ataupun merekam HP-nya ketika main game yang hanya ada suara gamenya saja, lalu dia upload ke YouTube. Nah, jika kita tidak menambahkan ucapan ya ataupun tidak menimbulkan wajah kita, maka itu biasanya akan menjadi konten yang berulang dan akan tidak lolos monetisasi. Solusinya seperti apa? Nah, solusinya ketika kita bermain game, nah setidaknya kita harus tambahkan dengan narasi kita, ucapan kita ya, kalimat kita. Ya misal contohnya aja kalau main game bola, ya kita seperti halnya komentator bola gitu ya. Jadi ada ucapan kita pada video game tersebut. Nah, dari sekarang teman-teman jangan sampai ngawur lagi. Jangan berpikir bahwasanya video yang konten berulang itu adalah video yang diupload secara berulang-ulang. Tidak ya, melainkan seperti apa yang sudah saya bahas tadi. Akan tetapi, jika teman-teman yang sebagai YouTuber pemula dan itu sudah terlanjur ditolak monetisasi dengan alasan konten yang berulang, nah sebetulnya itu teman-teman bisa mengajukan banding ditolak monetisasi. Karena sekarang ini sudah banyak sekali yang mengajukan banding ditolak monetisasi ketika dia mengajukan banding video. Nah, maka itu menjadi lolos monetisasi alias bandingnya itu diterima. Nah, untuk cara banding video tentang ditolak monetisasi yang sudah saya bahas videonya yang langsung saja klik di sini ya. Silakan kalian langsung lihat di sana seperti apa rule dan cara untuk kita bisa mengajukan monetisasi yang nantinya bisa lolos monetisasi. Sekian terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.